Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi sosial. Saya Arum Indah Nurani dari Prodi Ilmu Komunikasi A1 semester 2 dengan NIM belakang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapusa Rati Puspitasari dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas A1 dengan NIM belakang 20. Teori pemrosesan informasi sosial berdasarkan pada penelitian sosial dari Joseph Walter. Perkembangan dari hubungan online adalah jantung dari sebuah teori yang dikenal sebagai pemrosesan informasi sosial atau Social Information Processing. Teori tersebut diperkenalkan oleh Joseph Walter jauh sebelum para ilmuwan lain membayangkan pengaruh yang besar dari internet. Berdasarkan pada interaksi antara teknologi, hubungan, dan presentasi diri. Walter juga berpendapat bahwa kehidupan relasional adalah salah satunya dibentuk dan dipertahankan dengan cara komunikasi tatap muka atau face-to-face. Turbulensi teoritis, isyarat yang disaring. Teori kehadiran sosial atau social present theory berkaitan dengan tingkat bahwa individu menyadari satu sama lainnya melalui berbagai media komunikasi, yaitu kesadaran individu selama interaksi, karakteristik mereka, kualitas, fisik, dan sebagainya. Teori kekayaan media. Teori pertama kali dieksplorasi dalam konteks organisasi, menunjukkan bahwa saat berkomunikasi secara online, media menjadi terlalu sempit untuk dimungkinkannya pengembangan hubungan. Untuk tujuan ini, baik teori kehadiran sosial maupun teori kekayaan media mendapatkan pemahaman yang terbatas dari kehidupan berhubungan secara online. Asumsi teori pemrosesan informasi sosial. Berikut asumsi yang menggambarkan SIP atau Social Information Processing. Komunikasi termediasi komputer memberikan kesempatan unik untuk berhubungan dengan orang. Komunikator online termotivasi untuk memberikan kesan atau yang menguntungkan dari diri mereka sendiri kepada orang lain. Hubungan antar pribadi secara online memerlukan waktu yang diperpanjang dan pesan yang lebih terakumulasi untuk mengembangkan tingkat dan setara dengan keintiman yang terlihat pada hubungan antar pribadi atau face-to-face. Asumsi pertama bertumpu pada kesimpulan bahwa komunikasi dengan media komputer adalah kesempatan unik untuk membangun hubungan antar pribadi dengan orang lain. Hubungan antara CMC atau Computer Mediated Communication dan pengembangan relasional ditegaskan oleh Walter. Sistem komunikasi termediasi komputer dalam berbagai bentuk telah menjadi bagian integral dari permulaan, pengembangan, dan pemeliharaan hubungan antar pribadi. CMC atau Computer Mediated Communication dengan jelas berbeda dari komunikasi tatap muka, tetapi menawarkan kesempatan yang tak tertandingi untuk bertemu seseorang yang Anda tidak akan pernah bertemu secara tatap muka. Asumsi kedua, para peneliti telah menemukan bahwa situs jejaring sosial seperti Facebook dipenuhi dengan orang-orang yang ingin memberikan sejumlah presentasi diri yang berbeda kepada orang lain. Asumsi ketiga ini mencerminkan pendapat Walter bahwa hubungan online memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi intim seperti yang dibentuk dalam hubungan tatap muka. Isyarat kronemik atau chronemic cues, isyarat-isyarat yang berkaitan dengan bagaimana orang melihat, menggunakan, atau menanggapi waktu dan pesan yang terakumulasi adalah dua gagasan yang saling terkait. Walter dan peneliti pemrosesan informasi sosial lainnya percaya bahwa isyarat nonverbal yang kita lihat di pertemuan face-to-face, misalnya tersenyum, menyentuh, dan lain-lain adalah penting. Dia berpendapat bahwa bahasa dan tulisan dianggap sangat bisa saling dipertukarkan dengan isyarat nonverbal. Kehidupan relasional dan banyak teori komunikasi interpersonal menempatkan premi yang tinggi pada nilai komunikasi nonverbal. Namun, Walter yang menyatakan bahwa ketika kita membahas hubungan online,
kita perlu menangguhkan gagasan bahwa isyarat nonverbal adalah wajib agar hubungan ada atau terjadi. Untuk beberapa peneliti pada awal tahun 1990-an, teori Walter itu dianggap mendorong dan sebagai perintis karena teori komunikasinya adalah yang pertama yang menemukan bahwa hubungan online bisa sama seperti dan memuaskan seperti yang diterapkan oleh face-to-face. Perspektif personal. Saya menyukai apa yang saya baca dan saya mau lebih. Walter berpendapat bahwa kesan yang kita bina melalui sistem CMC atau Computer Mediated Communication dan hubungan-hubungan yang kita kembangkan dan pelihara melebihi keinginan dan keintiman yang terjadi secara paralel dari interaksi secara offline. Walter percaya bahwa peserta atau pengguna secara online mengeksploitasi aspek media teknologi untuk mengelola kesan mereka dan untuk membantu hubungan mereka. Akibatnya, hubungan-hubungan yang kita bangun secara online seringkali lebih intim daripada yang kita bangun secara tatap muka atau F2F. 4 komponen yang dia pelajari yaitu 1. Pengirim. Presentasi diri yang selektif. Menurut Walter, pengirim mempunyai kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif. 2. Penerima. Idealisasi dari pengirim. Inti dari komponen ini dalam perspektif personal adalah atribut. Atribut adalah evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku orang lain. 3. Manajemen saluran. Komunikasi sinkron dan tak sinkron. Seperti ketika kedua pengirim dan penerima sedang online secara bersamaan, kita memiliki pengalaman sinkron. Dan ketika baik pengirim maupun penerima pesan tanpa kehadiran yang lain, kita memiliki pengalaman tak sinkron. CMC tidak memerlukan baik pengirim maupun penerima untuk online dalam waktu yang bersamaan. 4. Tanggapan atau umpan balik. Komponen keempat dalam perspektif personal adalah umpan balik. Walter menafsirkan umpan balik atau feedback sebagai konfirmasi perilaku, yang merupakan pengaruh timbal balik yang mitra gunakan. Keempat komponen ini, pengirim, penerima, saluran, dan umpan balik, menunjukkan bahwa perspektif personal adalah suatu proses di mana terus berlangsung dan dinamis. Ketika Anda mempertimbangkan perpanjangan teori Walter ini, perlu diingat bahwa komunikasi online merupakan proses yang kompleks. Penjaminan mendapatkan keyakinan online. Seperti yang kita bahas tentang presentasi diri peserta hubungan online, mungkin telah mempertimbangkan fakta bahwa individu mungkin hanya menampilkan diri dengan cara yang kurang jujur. Bahkan, sangat mungkin bagi orang untuk menegaskan identitas online dan percaya bahwa orang lain hanya akan meyakini segala sesuatu yang ditulis atau diposting. Penjaminan adalah legitimasi yang dirasakan dan validitas informasi tentang orang lain di mana orang dapat menerima atau mengamati secara online. Dan pengguna CMC sering akan mencoba untuk memastikan keakuratan profil, foto, citra, dan kata-kata yang mereka sampaikan. Penjaminan seringkali mengambil tempat yang memungkinkan untuk lebih menunjukkan kebenaran dan akurasi dalam presentasi. Banyak mitra secara online memastikan bahwa penjaminan ada untuk mengurangi ketidakpastian, untuk menimbulkan lebih percaya diri tentang kebenaran komentar dan presentasi diri, dan akhirnya untuk menumbuhkan hubungan mereka. Dalam sebuah studi yang termasuk posting palsu di Facebook, para peneliti menemukan bahwa memproklamasikan diri tarik fisik oleh pengguna Facebook ditemukan lebih bisa dipercaya ketika orang lain menginformasi klaim tersebut. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada kata-kata atau yang kurang jelas, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.